Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada. Kembali di segmentasi Koja-Koja. Kali ini saya berjalan menuju kediaman Bapak Laode Sahani di Kelurahan Kandolomoko di Buri Lorong 3. Tentunya beliau akrab disapa Pak Mantri Ode. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Insya Allah baik. Alhamdulillah. Nah, saya sudah melihat di beberapa bagian kota Bau-Bau ini, tentunya sebagai seorang yang latar belakang dari tenaga kesehatan yang sejak tahun 80-an sudah bertugas, sudah melayani masyarakat kota Bau-Bau, tentunya dengan latar belakang itu, Pak Mantri Ode akrab disapa begitu, sudah melayani banyak sekali orang-orang. Nah, kaitannya dengan itu bahwa di kota Bau-Bau juga ini kita sudah melihat bahwa ada baleho yang bertebaran, yang sudah kita lihat. Satu jargon yang sangat unik yakni Mai Tau Posang, Talapi-lapi Tanah Ulio. Nah, bisa dijelaskan kepada kita semua apa yang melatar belakangi sehingga Pak Mantri Ode siap maju di momen Pilkada 2024 ke depan. Bisa ceritakan ke kita, Ode? Alhamdulillah, sebetulnya kita berbicara para calon, para caleg, kita barangkali memulai dari titik nol dulu. Artinya apa? Otomatis orang-orang kan ketika mencalonkan diri atau apa diri, you si siapa, kamu apa, kamu bagaimana, kan gitu. Ya. Termasuk latar belakang pendidikan, saudara. Ya. Jujur saya katakan bahwa saya di sini bukan berlabel sarjana S1, S2, apalagi S3. Saya perawat, saya akui. Orang saya kadang-kala dipanggil dokter, dipanggil Pak Haji juga kadang-kala, karena saya bukan haji, karena itu. Nah, yang melatar belakang seperti yang Anda katakan tadi, sebetulnya kalau berbicara kedinasan saya tamatan SPK Kendari sejak tahun 88. Sejak itu juga tidak memakai waktu cukup lama, bahkan tamat saya langsung bekerja sebagai pegawai negeri sipil, karena saya juga masuk dalam pada saat itu ikatan dinas, ya. Berangkat dari situ tentang bagaimana kinerja kerja saya, apalagi pada saat itu memang tenaga kesehatan kurang di mana-mana. Jangankan dokter, perawat juga setengah mati. Maka seperti pernah saya sering katakan, kalau ada teman-teman mengatakan, you pernah apa, you pernah apa? Ya, saya di puskesmas memang saya harus jadi dokter, saya harus jadi bidan, saya harus jadi perawat, saya harus jadi tata usaha. Nah, kenapa begitu? Karena kita di offer di puskesmas kadang-kala yang tidak ada petugas kesehatannya. Itu pasti. Terutama di puskesmas pembantu. Ya, kalau di induk paling ada satu dokter. Sementara kita di dalam satu puskesmas itu cuma terdiri dari beberapa tenaga. Diturunkan lagi di pembantu-pembantu cuma ada satu tenaga. Nah, di situ bagaimana kalau ada yang bersalin? Nah, bagaimana kalau ada yang luka? Harus dituntut mampu, bosai. Nah, belum lagi kita dapat tradisi masyarakat yang beda-beda pendapat. Oh, kalau ini tidak boleh begini, kalau dan itu harus mampu. Kita seorang petugas, kita tampil bagaimana mengatasi mereka. Jadi memang kita harus semuanya harus kita rangkap-rangkap ini tugas. Begitu. Ya. Alhamdulillah di masyarakat juga kami diterima dengan baik. Ketika ada persalinan, ya sesuai apa yang kami lakukan, ya pengalaman-pengalaman di pendidikan. Memang ya pada saat di pendidikan perawat itu kami memiliki blended juga untuk kita mampu bekerja seperti bidan, karena yang berikan kami ilmu adalah juga dokter-dokter yang bukan dokter biasa, dokter ahli. Contoh, dokter Daradi itu ahli kandungan Sulawesi Tenggara yang terkenal. Seperti di rumah sakit provinsi, siapa yang tidak kenal bidan Eda? Mereka-mereka inilah yang bimbing kami. Kemudian saya seorang perawat, betul.
dan juga sekaligus cucunya seorang dukun bersalin yang terkenal juga di Kota Bau-Bau yang bernama Wari. Jadi komplit di tengah masyarakat. Nenek saya seorang dukun bersalin, saya juga ada pendidikan perawat dan juga dilatih oleh para dokter-dokter memang di bidangnya sangat spesialis. Ya itu. Kemudian berbicara penyakit lain, ya ahli dalam juga memang dokter yang mengajar kami ahli dalam bedaran. Dokter bedah, ya ahli bedah, dokter Utomo, dokter yang terkenal juga di Sulawesi Tenggara. Mereka inilah dokter-dokter yang didik kami. Ya, kira itu untuk sementara. Ya. Nah, diterpa berbagai macam pengalaman, kemudian hingga sejak tahun 80-an sudah mulai berdinas hingga saat ini, kemudian memantapkan diri untuk maju, untuk mengikuti kontestasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau 2024. Boleh bisa diceritakan ini? Alhamdulillah itu pun juga punya sejarah tersendiri. Ya. Pada saat itu ketika seorang wakil wali kota yang sampai saat ini dia masih berada di Kota Bau-Bau, dan siapa yang tidak kenal Pak Ibrahim Marcela? Ya. Beliau saat itu ketika mungkin beliau memperhatikan seorang perawat yang alhamdulillah banyak didatangin pasien-pasien bukan hanya dari Kota Bau-Bau, bahkan dari Wakatobi, dari mana. Beliau pada saat itu mengajak saya, bagaimana kalau ke depan saya maju, silakan Pak Haji, kalau memang itu. Dan sayalah satu-satunya petugas kesehatan yang mendampingi beliau dalam hal ini. Bukan saya jadi tim sukses, tapi saya bantu bagaimana hasrat beliau ini untuk mendampingi masyarakat. Dan saya juga adalah orang yang dekat dengan masyarakat. Bukan berarti kalau saya kan jadi pegawai negeri sipil, ya tidak boleh jadi tim sukses seorang kandidat. Tetapi di sini dengan beliau, bukan saya berarti saya terjun di politik itu bukan biar saya tinggalkan tugas saya. Karena ketika ada yang pakai saya, tidak ada saya minta berapa, saya minta gaji, berapa saya di kontrak, enggak. Yang jelas saya cuma minta sediakan kita obat, Pak calon kandidat, supaya di sini saya salurkan saya punya ilmu yang pernah saya dapat di pendidikan. Akhirnya kegiatan saya bukan saya harus pilih ini, tapi saya datang dengan apa yang dibutuhkan masyarakat di sekitar saya. Misalnya pada saat itu kita adakan program penyunatan gratis dan juga pengobatan gratis. Itulah sehingga pada saat itu dia lihat kinerja kerja saya seorang wakil wali kota, ini juga oke. Akhirnya berjalan, walaupun memang barangkali Pak Haji juga, Pak Ibrahim, walaupun juga dikenal oleh masyarakat, hasrat beliau juga tidak sampai menjadi wakil wali kota di Kota Bau-Bau, dan barangkali itulah takdir Allah yang memang beliau tidak bisa ini. Tapi melihat kenyataan ini, kenapa saya memberanikan diri untuk tampil sebagai konsultan. Apakah itu mau 01, 02, tidak peduli. Tetapi bagaimana saya ingin berbuat sesuatu yang lebih lagi dari sekedar untuk seorang perawat atau apa. Siapa tahu di Kota Bau-Bau ini, atau khususnya kita Tanah Wolio Butuni ini, kita masih berbuat. Terutama kita berbicara bahwa Butuni itu tanah kabarakati. Bagaimana Butuni itu adalah tanah yang memang betul-betul dikenal, bukan hanya di kalangan di Republik Indonesia, bahkan dikenal dunia sebagai tanah yang memang betul-betul dimuliakan. Nah, kembali di situ, saya terpikir, loh, ini harus ada generasi yang mampu membangkitkan kembali kabarakati itu sebenarnya apa. Sehingga ada beberapa masyarakat yang dekat dengan saya, dengan antusiasnya mereka, dengan keinginan hati mereka mendirikan balai. Pak Ode, kami siap. Pak Ode, apa kekurangan Pak Ode sesuai kemampuan kami, maka mereka dengan hasrat sendiri mendirikan balai. Cuma satu, jangan kamu orang bilang, lah Ode Sahani alias Mantri Ode, calon wali kota. Cukup. Mai taposangu, talape-lape Tanah Wolio. Mai taposangu, talape-lape Tanah Wolio. Masya Allah. Makna yang terkandung di dalam itu apa, Pak Ode? Artinya apa? Ini merupakan ajakan. Ya.
Kalau kita berjanji, kalau saya jadi wali kota, saya akan sejahterakan masyarakatku. Itu semua orang banyak berjanji begitu, tapi setelah jadi apa buktinya? Dan setiap janjinya saudaraku, bahwa itu kita berjanji, kita bertanggungjawabkan, bukan hanya di depan manusia itu, tapi di depan yang maha kuasa. Hei, dulu kau calon berjanji begini, ketika jadi mana buktinya? Di malaikat menanyakan apa pertanggungjawaban kita. Tetapi kalau saya katakan saya mengajak, mai taposangu, talape-lape tanawolio, itu memang secara hakiki semuanya. Mari kalau yang rusak kita perbaiki, kalau yang sudah baik mari kita lanjutkan, kalau perlu kita tingkatkan. Baik dari segi budayanya, lebih-lebih dari segi agama kita. Habis itu, setelah kita perbaiki itu semua, bagaimana mekanisme kalau kita jadi pemerintah, kita memerintah seperti apa? Dengan demikian, dari segi setiap komponen bekerja sesuai fungsinya, saya kira tidak menutup kemungkinan keberkatan itu akan kita dapat kembali. Saya kira itu. Nah, berbicara bagaimana sampai lagi berkiprah begini dan begitu, ya, sekitar terasa mendekati dan Pak Ibrahim itu menerima saya, maka satu semboyan atau satu slogan yang disebut Pak Ibrahim itu adalah Gardamas. Gardamas itu adalah singkatan dari atau kepanjangannya itu Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Nah, artinya apa? Memang kalau Pak Ibrahim pada saat itu, kalau dia jadi, urutan pertama yang dia kerjakan kalau dia jadi wali kota, bagaimana elemen-elemen masyarakat, khususnya masyarakat kalangan lapis bawah, mereka itu dapat diperdayakan dengan diperbaiki ekonominya. Ya, bagaimana rakyat kita katakan sejahtera, kalau pagi berasap, sore tiada. Jadi itu. Kemudian, slogan ini, ketika berjalannya waktu, saya juga mulai dikenal di mana-mana. Ternyata ikut Pak Ibrahim. Maka Gardamas ini saya jadikan tim saya, bahkan saya jadikan itu sebuah yayasan. Jadi, jadilah tim itu sampai sekarang menjadi yayasan saya, namanya Yayasan Gardamas. Jadi itu memang punya badan hukum. Nah, ketika besok-besok juga ketika saya juga terakomodasi di Kota Bau-Bau, berarti ini perpanjangan tangan ini. Siapapun orang yang saya damping katakan saya hajatan ini terkabul, bahwa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendamping seseorang 01, saya 02. Mudah-mudahan kita berbuat yang terbaik di Kota Bau-Bau. Bagaimana itu Gardamas dibangkitkan kembali, karena intinya begitu. Spiritnya ya, untuk membangkitkan ekonomi jadi masyarakat. Di sini tidak kita mencari siapa yang terbaik, tapi bagaimana berbuat baik. Itu intinya. Bagaimana berbuat baik. Nah, ini satu hal yang ingin saya tanyakan, bahwa menurut Bapak, apa yang membuat seorang pemimpin dianggap baik? Apa yang membuat seorang pemimpin dianggap baik oleh masyarakat? Kriteria apa saja sebenarnya? Sebetulnya kita ini kan orang Muslim, mayoritas Muslim. Nabi kita itu antara lain salah satunya di mana-mana. Kalau kamu Islam, berarti kamu harus hargai pemimpin. Bagi siapa yang tidak menghargai pemimpin, itu kata Nabi bukan umatku. Nah, pertanyaan, pemimpin yang manakah yang patut dihargai? Pemimpin manakah yang patut ditakuti? Pemimpin manakah yang harus disegani? Bukan disegani karena mau ingin baku pukul apa, tapi bagaimana dia betul-betul memimpin. Dia matikan rakyatnya, dia santuni rakyatnya. Dan olehnya itu kita butuh pemimpin. Pertama, bisa dipercaya, amanah, jujur. Lebih dari itu, dari ketiga ini ada, tentu dia harus beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira kalau sudah itu, apapun bisa kita kerjakan. Nah, tambah lagi, kita orang Islam, kita akui janji Allah itu kan tidak pernah ingkar. Kalau sekiranya
hamba-hambaku itu beriman dan bertakwa, rahmat dari langit diturunkan, dari bumi dinaikkan. Masya Allah. Dari saya jalan di mana-mana, di mana Baleo, di bawah kota Baobab sudah bertebaran. Ada yang mengatakan, di kota Baobab tidak ada tambang. Siapa bilang? Ini tanah bau-bau, sama juga di tanah-tanah di negeri lain, bahwa itu diturunkan rahmat. Tadi itu, berarti di dalam buminya sana, siapa yang tahu? Mungkin di dalamnya ada minyak. Kenapa tidak bisa digaruk? Allah bisawab. Kan begitu. Kenapa tidak bisa? Nah, berkaitan pernah saya kira bapak-bapak dimanapun Anda berada, ibu-ibu dimanapun, bagaimana kasus yang pernah tambang itu, salah satu tambang yang digaruk itu tambang nikel. Ya itu memang tidak bisa. Karena memang itu kita rusak permukaan tanah. Apalagi di situ, di bagian kareng-kareng ke atas itu kan itu sumber mata air juga yang harus mensuplai. Jelas kalau masyarakat kita pada saat itu Kalialia, Lobu Kulese tidak setuju, wajar. Nah, kalau sekiranya ada tambang minyak di kota Bau-Bau, kita tidak gali tanah, kita tidak gali-gali apa, hanya bor, mata bor saja yang masuk. Apa yang dia cemari? Dan itu memang anugerah Tuhan ya, betul-betul harus kita bangkitkan. Untuk dengan catatan di sini kita butuh tadi itu pemimpin yang memang untuk rakyat. Tanah pelape tanah bolio. Nah, itu. Nah, mai tapusangu, talape tanah bolio. Jadi ini sesungguhnya tidak banyak neko-neko. Nah, cuma dua kata tapi jelas. Nah, ini lagi ada di catatan saya ini bahwa untuk mengatasi tantangan dan masalah. Ada tantangan, ada masalah yang dihadapi nanti. Jika seandainya Allah Ta'ala ridho memperkenankan Bapak untuk jadi pemimpin, kira-kira bagaimana solusi terbaik? Jadi jelas, tidak ada suatu hajatan, tidak ada suatu pekerjaan datang begitu saja tanpa tantangan. Ya, pertama-tama juga kita kembali ke agama kita orang Islam. Allah itu pasti bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah. Jelas. Allah sabirin. Nah, kedua, berangkat ke niat kita yang tulus, setelah kita sabar, mari kita bekerja. Tantangan sudah pasti di depan kita menghadang. Dan tinggal kemampuan seorang pemimpin, tentu ada masalah, pasti ada penyelesaian. Nah, tinggal kita bagaimana basic ilmu kita gunakan, kita mampu deteksi ini persoalannya seperti apa. Mari kita kompromi dengan elemen-elemen masyarakat, kita libatkan tokoh agama, tokoh adat, dunia akademisi kita libatkan. Yuk, disiplinnya apa? Saya ini. Mari, kayaknya kamu bisa selesaikan ini. Kamu apa? Saya ahli budaya. Budaya apa? Mari, duduk. Artinya, kita seorang pemimpin, jaso pintar katanya anak-anak muda sekarang. Boleh somak dopo gau. Tetapi, kamate ya, ope karjam. Kemudian, setelah kau bisa tahu, oh ternyata begini, panggillah. Kan agama juga bilang, kalau kau tidak tahu, cari yang tahu. Kalau tukang kursi, kan pasti tanya tukang kursi. Jangan tanya nelayan. Dan apa kabel? Untuk memancing itu pintar. Begitu. Jadi kita mampu harus mendeteksi persoalan. Kemudian setelah kita mampu deteksi bagaimana sumber persoalannya, ininya begini dan begitu, baru kita cari titik penyelesaiannya seperti apa. Seperti saya katakan tadi, kalau dia persoalannya di bidang budaya, ya tanya ahli budaya. Itu apa sih? Ukar jenje sih. Kita bicara adat buton, was-wasuna tanah bolio bagaimana, begini. Mari kita dengar nasihat orang tua-tua. Dan bagaimana katanya orang tua-tua kita di keraton. Kemudian tata adat buton ini seperti saya katakan tapu-sang tanah pelape tanah bolio itu kan, itulah jelas. Kita bicara adat, kita bicara ini dan itu, mari kita serahkan kepada ahlinya. Jangan asal jadi. Kira itu. Berbicara soal budaya tadi,
kita di Buton ini sangat kental sekali. Iya. Pelestarian budaya, Betul. kemudian di masyarakat ini memang di Buliu ini kan penuh dengan Iya. peradaban yang sangat Iya, luar betul. biasa. Nah, pelestarian ini apa yang langkah-langkah konkret yang akan dilakukan nanti ketika ini kita hanya berpikir bahwa bagaimana memelihara ini. Lapis, itu apa sih? Jadi seperti kembali lagi ke pertanyaan awal, kan ini akan pasti berkait-kaitan Ya. kata lape-lape dan apa segalanya. Kalau kita berbicara pendapat, kan pasti semua orang berbeda-beda pendapat. Tetapi yang menjadi persoalan kan setiap pendapat itu kan kadang-kadang menimbulkan keretakan. Ini harus begini, harus jangan dulu bantah, dengar dulu. Tarang ya. Gua kena mengaman cuana bosi. Mengana rangwa pugau boleh sobo-sobo sakalele. Itu ada hubungannya Pak dengan adab Buton. Jagania buasa kamu pebomu pukamatamu purangumu ngangarandamu hati kalbi pada akan jatuh jagania kakaroin curamu. Kalau itu sudah dapat kita jaga, berarti itu polima dapat kita teraplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Mau di tatanan budaya, mau di mana, mau di agama, selesai. Nah, contoh yang dekat, apakah tanah Buton itu orang-orang tua kita di Buton? Wih sini, nggak ada begitu. Menganakku mai visi, jauh tapi sua, yang kita, kan begitu. Nah, jadi bagaimana melestarikan? Ya harus kita kembalikan anak-anak kita ketika dia kemana, hati-hati itu anakku, kau pergi di jalan, izin dulu sama orang tuamu, jam berapa kau pulang, di mana tujuanmu, harus jelas. Kenapa? Sekarang anak-anak mana ada seperti itu lagi. Dan ini harus semua elemen masyarakat, dari pimpinan sampai ke bawah, etikanya, adabnya harus kalau mau kita kembalikan budaya kita dimulai dari keluarga. Iya, keluarga. Bagaimana tadi itu kakak rencurana mengana-anata, batangana pugauna. Coba lihat sekarang satu contoh dekat-dekat. Anak-anak sekarang kita tidak ada bahasanya yang enak lagi. Oh anjing, oh babi. Orang Buton tidak ada anjing, tidak ada babi. Lagi pula, Allah juga sudah bilang, hei hamba-hambaku, berkatalah kamu yang baik-baik. Bahkan, makanlah kamu yang baik-baik. Dari yang baik-baik. Dari cara memperolehnya, dan dari fisik makanannya. Anjing, babi, barang haram. Bahkan konon pernah Ustaz saya dengar berceramah. Malaikat pembagi rezeki itu turun di subuh hari naik fajar. Tetapi kalau di rumah itu ada anjing menggonggong, dia tidak lewat di rumah itu. Nah, bagaimana kalau manusianya sudah jadi anjing? Nah, kan gitu. Jadi, berangkat dari yang kecil-kecil ini, coba kalau besok-besok kita ke depan, jadi seorang pemimpin, kita dari mulai para kepala dinas, bagaimana dia lihat bawahannya, bekalape-lape kita itu minta tapugau, talape-lape ya. Dan cara juga pemimpin dia bicara dengan bawahannya seperti apa. Kemudian begitu pula bawahan ketika pasti dan pasti. Kalau atasan bagus, sudah pasti bawahan juga bagus. Kemudian kembali ke para pemimpin-pemimpin yang di bawahnya lagi Pak Camat, Pak Lurah, RT RW. Dia lihat di sekitarnya, kalau dia melihat yang tidak baik, dia tegur langsung. Jangan dia adakan pembiaran. Dan itu memang perintah agama. Kita mau kembali dari mana? Kalau ini tidak bisa kita lakukan, saya kira mimpi kabarakati itu kita kembalikan. Tidak mungkin. Itu lagu lama. Tidak akan. Kemudian, bagaimana kita mau sejahterakan tanah Buliu? Karena kalau kita berbicara kabarakati, berarti kita harus kembali tatanan seluruh elemen masyarakat itu memang berbasis agama. Ya. Iman dan takwa lagi kita kembali. Seperti janji Tuhan tadi. Rahmat diturunkan. Di atas, dari bawah dinaikkan. Nah, kalau sudah itu, dan kalau kita kembali, kita lihat hadis-hadis atau riwayat-riwayat dalam masalah, sudah banyak dibuktikan. Bagaimana kekayaan itu dia muncul karena takwanya. Dan bagaimana itu musibah dia datang karena zolimnya atau durhakannya di masyarakat itu sendiri. Saya kira itu jelas. Jadi untuk kita berbicara tentang itu,
saya kira tidak ada yang mustahil untuk kita bisa bangkitkan Tanah Boliut. Bahwa inilah Tanah Buton yang dulu dikenal katanya Kabarakati. Nah, kembali, bagaimana kaitan tentu kalau kita jadi seorang pemimpin kan tidak akan naik kan muncul begitu saja atau kita duduk begitu saja. Tentu masyarakat harus tahu kita. Nah, kembali ada tadi itu ada namanya Gardamas itu. Jadi cerita Gardamas ini sampai sekarang memang itu masih ada. Masih tetap berlangsung. Berlangsung. Kegiatannya tetap berlangsung. Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Walau hanya hari ini tetap eksis memang di bidang saya, bidang kesehatan. Artinya apa? Ketika anggota-anggota ini sakit, karena saya perlu jelaskan bahwa setiap organisasi atau setiap perkumpulan kan pasti ada anggotanya. Gardamas ini juga punya anggota. Jadi ada anggota tetap dan anggota lepas. Yang namanya anggota tetap itu pengurus langsung. Itu sampai sekarang ada. Dari dulu kita bergerak di politik di Pak Ibran, anggota tetap dan anggota. Yang anggota lepas itu maksudnya pasien-pasien yang kita obati itu aja masuk anggota. Saya obati kamu ini, tapi kamu masih Gardamas ya. Karena kenapa begitu? Karena mereka ini mau ada uang, mau tidak ada uang, bahkan penyakit apa saja kita ladeni, kita layani. Kalaupun kita tidak mampu, karena dia mungkin tidak kita sanggup, apa pasien harus operasi, pasien ini kita tidak lepas atau kita pulang, suruh pulang begitu saja, tapi mereka kita kawal sambil kita antar. Kalau di rumah sakit misalnya kepala lagi mata, ada yang harus dibeda, sampai selesai kita kawal mereka. Dan disinilah keterkaitan Gardamas itu berbasis pemberdayaan. Karena bagaimana Anda bisa kerja kalau sakit, coba. Kan begitu. Jadi secara ekonomi, misalnya seperti modal, kita belum ada modal kita apa. Tetapi kalau kita jadi pemimpin, kalau saya jadi pemimpin atau jadi wakil wali kota, ya tentu itu tadi. Kalau tadinya hanya berbasis kesehatan, ya ekonomi kita, masyarakat, kita berikan pelatihan keterampilan, bagaimana cara budidaya ikan kerapu yang benar, bagaimana, dan itu bukan cerita, budidaya kerapu saya pernah, budidaya lobster saya pernah, bahkan saya sampai tembus Hongkong untuk eksportir ikan kerapu dan lobster. Jadi bukan cerita doang, dan ini saya mampu aplikasikan, termasuk bagaimana kita cetak terumbu karang. Saya punya ilmu nelayan, saya anak nelayan. Ya, kemudian kenapa kadang-kala saya bersyukur sesyukur-syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan umatnya ini. Saya anggap diri saya manusia paling kaya, bukan kaya berapa mobil saya. Tetapi itu tadi, ketika orang berbicara kebidanan, alhamdulillah saya pernah ikuti persalinan orang, dokter, bisa saya mengobati. Di bidang-bidang lain, bisa saya tukang kayu, bisa saya tukang batu, bisa bikin perabot rumah tangga, bahkan sampai juru masak sekalipun. Nah, inilah kekayaan yang saya miliki. Cerita di adat, bagaimana cerita? Saya tahu buka-buka. Insya Allah besok-besok ini ada lagi orang yang akan naikkan lamaran. Kita cerita lagi buka-buka. Sopea, populo sopea. Oh, populo sekian. Kalau buku sopea, katelo sinaka mintingnya sopea. Kapu biangi sopea, tanya ode. Masya Allah. Nah, jadi seluruh kaitan ini kita berbicara budaya, alhamdulillah. Karena saya paham. Saya tanya orang tua-tua kita, seperti tadi, bukan hanya ngomong, tapi saya tanya dulu tokoh-tokoh agama kita di Bau-Bau, seperti di sini saya akrab dengan lakina agama Pak Kariu. Nah, dari mereka lah tatanan Buton saya bisa pahami. Ya, sehingga tidak asal jadi, tidak asal ngomong. Saya kira itu. Ya, luar biasa. Gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, ini kegiatan sosial, kemudian yang memberdayakan masyarakat, kemudian ini gerakan-gerakan sosial yang sangat luar biasa menurut saya. Iya. Terima kasih mungkin sudah menggerakkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Bau-Bau. Satu hal yang ingin saya tanyakan lagi, bahwa apa yang menjadi harapan dan cita-cita Pak Mantri Ode untuk Bau-Bau yang kita cintai bersama ini? Apa sih harapannya sebenarnya, Pak Ode? Artinya jelas dan jelas, harapan utama itu bagaimana seorang pemimpin itu harus jadi pemimpin, menjadi panutan rakyat. Artinya melihat rakyatnya.
Kalau sudah rakyat, kalau pemimpin seperti itu, sudah pasti akan melahirkan masyarakat yang sejahtera. Itu jelas. Makanya saya ulang-ulang, tidak lain, tidak bukan. Kalau hanya sekedar untuk kehidupan keluarga saya sudah syukur sesyukur-syukurnya dikenal oleh masyarakat. Walaupun dari pertama saya tugas sampai hari ini, saya kalau ada yang komplain bahasa saya ini dari pihak dinas kesehatan, teman-teman di kesehatan, mau dokter, mau bidan, mau perawat, mau tata usaha, mau profesi lain di bidang kesehatan, mau sanitasi, mau apa. Kalau dia bilang, itu menteri gau-gau, sebut dia tinggal di mana, dia dinas di puskesmas mana, di rumah sakit Palagi Mata atau di mana, ketemu. Kalau dia tidak datang, saya yang datangi. Kan begitu. Jadi harapan yang jelas, saya ingin bagaimana betul-betul Tanah Buton ini betul bermartabat kembali. Artinya, dari segi akidahnya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, dari segi ekonominya sepanjang kita dibodoh-bodohi orang. Karena kata Nabi kita, sebaik-baik umatku kata Muhammad, tangan di atas, bukan tangan. Artinya memberi, bukan meminta-minta. Karena itu ada salah satu menaikkan juga harga diri manusia. Dan kita tidak dipandang enteng, termasuk kaum-kaum lain. Bagaimana kita tidak diperjualbelikan kalau memang secara ekonomi kita mundur. Habis, akhlak kita bisa hancur dari sana. Anak-anak kita berantakan, minta ini, minta itu. Apalagi di zaman seperti dikatakan apa, zaman apa? Zaman milenial, digilitis apa itu? Digitalisasi. Ya, itu dia. Itu dia. Anak-anak main game. Jadi harapan saya sekali lagi, mari kita utamakan apapun modelnya kembali. Tatanan agama di Buton ini dikembalikan, budaya dikembalikan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik dan juga kita lahirkan generasi-generasi yang baik. Saya kira itu. Karena apa artinya kita jaya di dunia, pada akhirnya di akhirat kita rugi. Masya Allah. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Pak Menteri. Kami secara pribadi dari tim Koja-Koja mengaturkan banyak terima kasih. Kami sudah diterima di sini. Kami lewat tadi, kita diskusi. Kayaknya baru kita bikin satu segmen dan alhamdulillah kami diizinkan. Terima kasih banyak Pak. Artinya ini baru Koja-Koja singkat. Tapi kalau gali dan gali lagi, kalau perlu kita turun langsung di masyarakat. Masya Allah. Anda, saya bisa tunjukkan, wah ini dulu saya yang tolong ketika dia lahir. Masya Allah. Terutama di penyunatan ini mungkin saya disandingkan dengan siapapun mungkin sama si juara satu. Yang paling banyak potong. Yang paling banyak potong tahu-tahu. Baik, saya semua kita sudahi dulu Koja-Koja kita. Dan terima kasih banyak sudah nonton video Koja-Koja ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tetap di For Real Marpop Channel hanya di Koja-Koja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.